ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih bekal terbaik kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah oleh kalian, maka sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga beliau, juga para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian sering berbuat kesalahan di waktu malam maupun di waktu siang, dan aku mengampuni dosa secara keseluruhannya, maka mohon ampunlah oleh kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Demikian juga telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam pasti banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui pembelajaran dua hadis yang mulia tadi, kita bisa memahami tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang hidup di dalam dunia ini dalam keadaan sempurna, terlepas dari kesalahan, kekhilafan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam keseharian kita, ketika berinteraksi dengan orang lain, secara sengaja maupun tidak, pasti akan kita jumpai kesalahan, kekurangan serta kekhilafan antar kita sendiri, yang mungkin ini bisa menyebabkan permusuhan serta kebencian. Namun dengan adanya seorang manusia memiliki sifat memaafkan, maka segala sesuatu akan kembali menjadi baik insya-Allah. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya secara khusus, namun hukumnya berlaku untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah olehmu sikap memaafkan. Maksudnya, jadilah kamu wahai Muhammad pemaaf. Perintahkanlah olehmu kepada kebaikan, serta berpalinglah dari sifatnya orang-orang bodoh. Ayyuhal muslimuna ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah bagi dia yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadapnya, serta mampu menahan amarahnya dari perlakuan-perlakuan terhadapnya yang tidak menyenangkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi sudah disajikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan luang maupun dalam keadaan sempit. Demikian juga orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang al-kadhibin al-ghaidha, yang mampu menahan sifat amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadapnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan kesalahan orang lain serta mau belajar berlapang dada, berbesar hati adalah merupakan salah satu sebab kita akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dari amal perbuatan kita. Siapa yang menyayangi akan disayangi oleh Allah. Siapa yang suka menolong akan ditolong oleh Allah. Dan siapa yang berusaha memaafkan kesalahan orang lain akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Hendaklah memaafkan dan berlapang dada menghadapi kesalahan ataupun kekurangan orang lain terhadap kita. Bukankah kalian ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini sangat jelas supaya seorang muslim bisa memahami karakter orang lain yang berbeda-beda. Sudut pandang mereka pun berlainan. Dengan belajar memaafkan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memaafkan serta mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Seorang muslim hendaknya mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mampu memaafkan kesalahan orang lain, tidak mau menuntut balas meskipun ada kuasa, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain meskipun telah diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Karena hanya itulah letak kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu bi'affin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada seorang hamba kemuliaan demi kemuliaan kecuali karena sikap memaafkannya dia. Demikian juga tidaklah seorang pun yang mampu selalu rendah hati di hadapan yang lain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajarlah kita semuanya dari orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Mereka lah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu banyak orang lain memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak pantas. Mereka disakiti, dihina dan difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Namun mereka lebih memilih untuk memaafkan semuanya serta melupakannya dan tidak mau menuntut balas meskipun ada kuasa. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah sosok nabi yang sejak masa kecilnya dizalimi oleh saudara-saudaranya sendiri.
Bahkan saudara-saudaranya sendiri pernah mengajak ke suatu tempat dengan alasan menggembala, namun mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Maka di suatu tempat yang mereka inginkan, Nabi Yusuf didorong ke dalam sumur. Berteriaklah Nabi Yusuf, meminta pertolongan. Mereka tidak memperdulikannya. Mereka yakin bahwasanya Nabi Yusuf pasti mati. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf selamat. Bukan hanya di situ saja. Penderitaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beberapa tahun kemudian beliau pernah dituduh berzina dengan istri seorang raja, sehingga beliau dipenjara. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nabi Yusuf selalu memaafkan kesalahan siapa saja yang telah menyakitinya. Sampai beberapa puluh tahun berikutnya, Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Yusuf dengan menjadi pejabat tinggi di negara Mesir. Maka berdatanglah ketika itu saudara-saudaranya yang dahulu menyakiti Nabi Yusuf untuk meminta suatu kebutuhan. Mereka tidak menyangka bahwa sekarang yang mereka hadapi adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi di saat mereka semuanya sudah saling berhadapan, bagaimana komentar Nabi Yusuf? Mereka semuanya ingin meminta maaf. Mereka takut Nabi Yusuf memiliki dendam. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengungkapkan suatu kalimat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf berkata di hadapan saudara-saudaranya, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian sekarang ini. Aku sudah melupakan kesalahan-kesalahan kalian yang dulu kalian perlakukan untukku. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling menyayangi hamba-hambanya. Lihatlah wahai kaum muslim, Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di negara Mesir. Pasti punya kuasa untuk membalas siapapun yang telah menyakitinya. Namun beliau tidak memilih itu semuanya. Beliau lebih memilih memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlapang dada. Dari sinilah kita belajar dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin al jami'. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga bisa belajar betapa indahnya memaafkan kesalahan orang lain dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu kisah yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Ketika beliau melakukan perjalanan dakwah ke negeri Taif, dengan perjalanan yang sangat lama, beliau lewati jalan kaki. Sesampai di negeri Taif, bukannya beliau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang pantas. Bukannya beliau mendapatkan sambutan-sambutan yang istimewa dari umatnya. Akan tetapi, yang beliau dapatkan adalah ejekan, tuduhan, caci makian. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dilempari pakai batu sampai berlumuran darah. Maka datanglah malaikat penjaga gunung, melihat perlakuan orang-orang Taif sangat keterlaluan. Maka berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, izinkan aku untuk menimpakan bukit ini di tengah-tengah mereka, supaya mereka mati semuanya." Bagaimana jawaban dari suri tauladan kita yang terbaik? Meskipun beliau memiliki kuasa, karena sudah ditawarkan kepada malaikat penjaga gunung, kalau beliau mengizinkan niscaya gunungnya akan ditimpakan kepada mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lebih memilih jawabannya dalam sabda beliau, "Jangan,
Karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Kalau mereka memiliki ilmu, niscaya tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Jangan. Fa ini arju min aslabihim an yakhruja ahadun ya'budullaha tabaraka wa ta'ala wahdah. Aku masih berharap semoga dari anak keturunan mereka keluarlah seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada di dalam hati beliau menaruh sifat dendam sedikit pun. Memaafkan kesalahan orang lain akan mendatangkan ketenangan hati di dalam jiwa seorang manusia. Demikian juga akan mendapatkan kenikmatan hidup. Dibandingkan orang-orang yang selalu menaruh dendamnya kepada yang lain, niscaya hidupnya akan semakin sempit. Niscaya hidupnya akan semakin sesak. Demikian juga dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita terus-menerus belajar ketika berinteraksi dengan orang lain, bahwa sudut pandang mereka tetap berlainan dengan kita. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara kita, dengan sikap memaafkan dan memberi kesempatan di antara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu adalah jalan yang terbaik. Semuanya akan menjadi baik insyaallah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh kesalahan kita yang sudah kita perbuat dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di dalam hambanya yang mendapatkan keberuntungan di dalam dunia dan akhirat kita kelak nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم